Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Muhsin. Masih terkait masalah fatwa-fatwa kepada perempuan, hukum-hukumnya seperti apa. Dalam kitab Fatwa-Fatwa Perempuan karya Abdullah bin Mahfuz Haddad. Sebelumnya saya hormati para kiai, para habaib, para ustadz, jamaah muslim di mana saja berada yang menyaksikan YouTube ini. Kita sudah masuk ke bagian pasal 98. Ada beberapa pasal yang saya lewati karena sudah berulang-ulang pertanyaannya. Oleh karena itu saya lompati sampai pasal 98. Dan ini penting juga untuk para wanita tentang hukum masturbasi bagi wanita. Jelas haram, tetapi apa pandangan beliau? Bagaimana kaidah hukumnya? Bagaimana dasarnya hukumnya sehingga dikatakan haram? Itu yang perlu dipelajari. Oke. Ada pertanyaan kepada beliau, bagaimana hukum masturbasi dalam Islam terutama bagi wanita? Alhamdulillah, sungguhnya tidak ada dalil yang jelas mengenai larangan masturbasi. Maka dari itu para ulama dari imam berbeda pendapat mengenai hukumnya. Ulama yang mengharamkan masturbasi dengan dalil ialah tidak ada ulama yang mengharamkan. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Al-Mu'minun ayat 7. Tapi barang siapa yang mencari di balik itu seperti zina atau sebagainya dan sebagainya sejenis zina, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi dikategorikan sebagai orang-orang melampaui batas. Jadi orang-orang yang masturbasi, faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwasanya masturbasi itu ada yang mengharamkan seperti itu. Oleh karena itu memenuhi syahwat dengan perkara selain dari disebutkan oleh Allah, maka itu hukumnya terlarang. Dan ada sebagian ulama yang berfatwa bahwa masturbasi halal. Halal secara mutlak. Mereka menukil sebagian ulama salaf bahwa beliau menyuruh anak-anak perempuan mereka melakukan masturbasi ketika syahwat sedang memuncak. Dan beliau melihat tidak ada masalah dalam hal itu. Ada sebagian ulama yang lain memperbolehkan masturbasi ketika sedang darurat, khawatir berbuat zina. Jadi mungkin khawatir berbuat zina dengan dalil melakukan tersebut bahaya ringannya, bahaya yang lebih ringan dibanding berzina. Tapi pendapat ulama lain, kita tidak menyebutkan siapa yang berpendapat tersebut. Semua pendapat ini bersumber dari ruh syariat. Dan pendapat yang paling baik menurut saya adalah pendapat yang ketiga. Makanya ketika pemuda-pemudi khawatir atas dirinya, maka mereka tidak apa menggunakan cara itu untuk mencegah sesuatu yang sudah dilarang yang secara pasti. Namun berlebihan dalam masturbasi dapat membahayakan tubuh. Maka hal tersebut tidak boleh dan harus dibatasi. Jadi lebih kepada merusak diri. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Batasan aurat, beliau tanya tentang batasan aurat. Apa saja aurat laki-laki di hadapan semua laki-laki, aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, aurat muslimat di hadapan muslimat lainnya, aurat muslimat di hadapan orang kafir, wanita kafir. Bagaimana? Nah, beliau di sini menjelaskan secara detail. Jadi ada aurat laki-laki sama laki-laki, aurat laki-laki kepada bukan mahramnya atau perempuan lain, aurat perempuan yang muslimat kepada muslimat lainnya, aurat muslimat kepada wanita bukan muslim. Seperti apa?
Tahuilah wahai penanya, sungguhnya aurat laki-laki di antara hadapan laki-laki atau aurat wanita di hadapan wanita adalah aurat antara pusat sampai lutut untuk laki-laki. Dan tidak ada dalil yang berbeda dengan hal ini kecuali kepada wanita non muslim, di mana sebagian ulama menjadikan seperti laki-laki bukan mahramnya, dan ulama berpendapat menjadikan seperti laki-laki itu yang bukan mahramnya. Mereka berpendapat bahwa min nisaikum, ayat tentang min nisaikum khusus bagi muslimat saja. An-Nisa ayat 15 khusus bagi wanita muslim saja. Dan ada pula ulama yang menganggap wanita kafir masuk dalam keumuman ayat tersebut, min nisaikum, seperti min rijalikum. Jadi ayat tentang An-Nisa ayat 15 terkait masalah aurat boleh diperlihatkan itu berlaku untuk kepada muslimat saja. Dan ada ulama yang menganggap bahwa wanita kafir masuk kepada muslimat lain tadi itu. Jadi wanita kafir sama di hadapan wanita muslim ketika melihat auratnya. Seperti ayat min rijalikum, di mana kata kerjanya kembali ke jenisnya. Dan inilah pemahaman yang jelas. Sedangkan aurat wanita di hadapan mahramnya atau di hadapan orang bukan laki-laki tapi bukan mahramnya, tapi mahramnya masih diperselisihkan di antara para ulama. Jadi ini aurat wanita di hadapan bapaknya, di hadapan saudara laki-lakinya seperti apa. Ada ulama yang mengatakan auratnya adalah hal yang terlihat ketika bekerja di rumah. Wajah, telapak tangan, bagian ujung anggota tubuh seperti itu. Jadi sesuai dengan yang biasanya. Ada juga ulama yang mengatakan auratnya adalah antara pusat sampai lutut. Jadi wanita di hadapan yang mahramnya, mahram ini maksudnya haram dinikahi, itu antara pusat sampai lutut. Ada juga sebagian ulama mengecualikan kedua kaki dan sebagian auratnya, karena keduanya tidak wajib ditutupi. Dan para wanita dahulu keluar rumah tanpa menggunakan sarung tangan dan sepatu, dan hal yang wajib ditutupi adalah selain hal tersebut. Wa qulil mu'minati, maka Allah memerintahkan wanita dalam ayat tersebut untuk menutupi dada, leher mereka dengan kerudung. Dan rujuklah kitab Syekh Albani, Aurah al-Mar'ah al-Muslim, yang dalamnya terdapat pembahasan yang cukup disertai dalil. Sedangkan kitab yang ditulis sebagian orang, maka ia jauh dari kebenaran. Jadi ada Aurah al-Mar'ah Muslim. Jadi ada kitab Syekh Albani, Aurah al-Mar'ah Muslim, itu bisa dibaca referensi untuk menambah kita punya pemahaman terhadap aurat muslim seperti apa. Ibnu Abbas berpendapat mengenai tafsir firman Allah, la junaha alaihinna. Dalam dua ayat tersebut berkata ayat ini diturunkan untuk istri-istri Rasulullah SAW secara khusus, yakni mengenai wajahnya berhijab dengan cara yang disebutkan dalam dua ayat tersebut, di mana hal itu tidak wajib bagi semua wanita muslim. Jadi ada yang mengkhususkan para ulama ayat tersebut terkait dalam masalah wabil khusus kepada wanita-wanita muslim yang istri Nabi, tetapi wanita muslim lainnya tidak kena. Ada yang mengatakan seperti itu, menutup jilbab tadi. Jadi wajar saja jika sekiranya masih ada yang berpendapat bahwa menutup kepala, rambutnya itu masih bagian dari perdebatan umat atau perdebatan para ulama antara menutup jilbab atau hanya dikhususkan kepada istri Rasulullah saja. Karena ayat tersebut kalau nggak salah berbunyi tentang istri-istri Nabi yang kelihatan lehernya ketika berlanja. Kemudian kemudian ayat Allah menurunkan ayat terkait hal tersebut, dan sehingga para istri-istri Nabi diwajibkan untuk menutup, untuk membedakan mana istri Nabi mana bukan, sehingga terhormatlah para wanita itu. Jadi kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, ya ikuti istri Nabi. Kalau kita tidak mengikuti, ya wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itulah gambarannya. Jadi hukum tersebut antara masturbasi sama aurat laki-laki dan wanita seperti apa. Jadi
Dua hukum itu yang kita bahas hari ini, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari kitab ini, dan semoga kita semua tetap diberikan lindungan dari Allah Ta'ala, kemudian diberikan petunjuk dari Allah Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan agama ini sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Demikianlah yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.